Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Mohon maaf lahir dan batin karena Zoom meeting ini beberapa kali terhambat ya. Ah, Banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan ini tertunda, tapi it's okay lah ya. Yang penting selama Ramadan nanti kita belajar bareng, berlatih bareng, menikmati Ramadan bersama. Suara saya jelas ya, teman-teman ya. Kalau jelas saya lanjut ya. Oke, jelas. Oke. Nah, eh, tema malam ini dan 30 hari ke depan selama Ramadan adalah mengalami Ramadan. Maksudnya gimana? Kan kita udah bertahun-tahun nih menjalani Ramadan ya, mengalami Ramadan. Kenapa kok harus dibahas lagi? Kan kayaknya mengada-ada deh gitu ya. It's okay. Tapi banyak dari kita ternyata tidak paham tentang esensinya. Nah, kita mulai dari hakikat dari mengalami. Mengalami itu gini, in- namanya alami adalah hal yang amat sangat basic ya. Mengalami itu bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar memahami, bukan sekedar menjalani secara secara apa adanya, tidak. Mengalami adalah menyatunya diri kita dengan momen tersebut, gitu ya. Jadi eh, menikmati momen-momen dalam dalam kejadian itu adalah mengalami, merasakan dengan penuh kesadaran. Nah, itu adalah mengalami. Banyak yang menjalani Ramadan tapi tidak mengalami, atau banyak yang merasa mengalami tapi nyatanya juga tidak mengalami. Banyak orang tahu tentang sesuatu tetapi tidak mengalami gitu. Nah, banyak orang juga hafal tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga tidak mengalami. Banyak orang sholat, tetapi tidak mengalami sholat gitu ya. Banyak orang puasa, tapi tidak mengalami puasa. Banyak orang hidup, tapi tidak mengalami kehidupan. Nah, ini yang serem ya. Jadi, mengalami itu bukan sekedar lewat begitu saja, tapi masuk ke dalam momen tersebut dengan penuh kesadaran gitu. Jadi mengalami berarti juga menjadi satu dengan apa yang dialami. Saat kita mengalami sesuatu dengan penuh kesadaran, kita tidak hanya kita tidak hanya sekedar menjalaninya saja, tapi benar-benar menyatu dengan hal itu. Contoh ya, banyak orang sholat tetapi tidak mengalami sholat gitu. Contohnya orang yang tidak mengalami sholat adalah ya sholatnya cuma sekedar ritual, sekedar melakukan gerakan, tetapi tidak merasakan keterhubungannya kepada Tuhannya. Dia tidak merasakan esensi dari sholat itu. Kita tahu dan kita paham bahwa sholat itu sholatu istiroha. Yang pertama, langkah pertama. Sholat adalah istirahat. Dia tidak pernah mengistirahatkan dirinya saat sholat. Padahal esensi pertama dari sholat adalah sholat itu istirahat. Sholat itu istirahat. Istirahatnya tubuh, pikiran, perasaan. Kalau kita masuk ke dalam sholat istirahat, berarti kita mengalami sholat. Kalau kita tidak bisa istirahat dalam sholat kita, ya berarti kita belum belum mengalami sholat gitu ya. Lalu esensi kedua dari mengalami sholat adalah as-sholatu du'aun gitu ya. Sholat itu adalah setelah istirahat, sholat itu menyapa Allah, berkomunikasi dengan Allah. Iya kan? Sholat itu menikmati momen by momen dengan Allah. Jadi kita berkomunikasi intens pada Tuhan
dengan bahasa silent, dengan bahasa rasa, dengan bahasa kenikmatan itu namanya mengalami. Maka kita akan bisa masuk lebih tinggi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu kebersatuan dirimu pada Tuhan. Maka yang naik nanti bukan bukan tubuhmu, bukan fisikmu, bukan pikiranmu, tetapi jiwamu. Yang mengalami mi'raj adalah jiwamu, gitu. Jadi mengalami itu merasa menjalani segala sesuatu dengan penuh kesadaran, penuh rasa, penuh eh ya penuh kesadaran ya, gitu loh. Gitu ya. eh Paham nggak sih mengalami itu kayak gitu. Jadi kita tidak lagi menjadi subjek yang terpisah dari itu, tetapi kita menjadi satu dari itu. Itu adalah mengalami. Nah, hal ini aja tidak banyak yang kita bisa. Dalam Islam, kita banyak diajarkan, banyak dicontohkan ritual-ritual yang harusnya amat amat sangat indah. Tetapi nyatanya, hmm, sayang sekali kita hanya mengejar sesuatu yang nilainya kurang, bahkan nggak penting juga. Tetapi itu kita kejar terus dalam Ramadan. Apa itu? Pahala. Sering sekali kita tertipu dalam menjalani Ramadan itu mengejar pahala. Jadi kita tidak bisa mengalami Ramadan itu. Kita tidak nyaman dalam mengalaminya karena kita sibuk berhitung pada Tuhan. Kita sibuk mengumpulkan pahala yang entah nanti itu buat apa nggak tahu, nggak paham. Buat apa sih pahala kita nanti nggak tahu. Karena sejatinya konsep pahala itu kan ada untuk menyemangati orang yang belum berakal, orang yang belum sadar, orang yang belum dewasa. Nah, bagi kita, orang yang sudah berumur, sudah di atas 40, sudah berakal, sudah dewasa, masih pantas nggak sih kita mengejar pahala? Kan udah nggak pantas. Masih pantas nggak sih kita berdagang sama Tuhan? Kan udah nggak pantas. Masih pantas nggak sih kita uh, berhitung-hitung? Kan udah nggak pantas gitu loh. Jadi yang pantas adalah kita harus mengalami dalam Ramadan itu apa aja yang sih yang harus kita alami. Ya, kita harus benar-benar menikmati Ramadan itu tadi. Berarti mengalami itu hadir sepenuhnya apa yang terjadi saat itu. Nah, beruntungnya kita dalam tradisi Islam ada Ramadan. Ramadan itu sesuatu hal yang benar-benar istimewa. Bulannya dibuat istimewa, kondisi alam semesta saat kita tinggal dibuat istimewa, lalu frekuensinya dibuat istimewa, lingkungannya dibuat istimewa. Jadi kita amat sangat mudah sekali masuk dalam kepasrahan total. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Ada banyak sekali latihan yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan nanti 30 hari kita mengalami Ramadan, 30 hari pula latihan-latihan yang amat sangat berbeda kita lakukan nanti gitu ya. Jadi uh, kita mencoba untuk benar-benar berbeda, amat sangat berbeda dari Ramadan-Ramadan kemarin, bahkan amat sangat berbeda dari Ramadan istimewa. Karena latihannya tidak full, kita sekarang ini latihannya full, pure 30 hari. Kita sudah bahas tadi mengalami. Mengalami itu adalah hadir, bersatu padanya, mengalir pada diri kita, mengizinkan itu untuk tanpa ada penghakiman, merasakan itu tanpa berpikir, uh, menikmati itu tanpa menikmati segala ritual tanpa memikirkan berapa imbalannya gitu. Jadi mengalami berarti masuk dalam esensi bukan bukan sekedar ritual. Nah, tetapi yuk kita bahas dulu apa itu Ramadan gitu ya. Apa itu Ramadan? Ramadan itu kan artinya
kalau bagi banyak orang itu adalah bulan suci, saya amat sangat setuju, ya kan? Ramadan itu berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah panas yang membakar. Ya memang, ya panasnya Ramadan itu kan cetar membahana ya. Apalagi di Jazirah Arab dulu. Makanya namanya Ramadan. Lalu eh, bisa diartikan menghanguskan atau ya membakar lah ya. Bisa diartikan mensucikan. Nah, basically Ramadan adalah bulan kita, saatnya kita membakar ego kita. Ya, saatnya kita bisa bisa berdamai dengan ego kita, bisa benar-benar meluruhkan ego kita, menaruh ego kita. Nah, banyak sekali latihan yang akan kita lakukan untuk melepas semuanya dan menjadi manusia yang benar-benar suci nanti di kemudian hari. Setelah lulus Ramadan, setelah kita bisa semua taruh tuh kebencian taruh, dengki taruh, ego kita taruh, amarah taruh, apapun kita taruh, kita lepas. Bahkan kalau boleh kita peluk dulu, lalu kita beri tempat dalam diri kita hanya sekedar berdamai dengannya. Wih, jadinya akan amat sangat indah Ramadan kita, gitu ya. Nah, hakikatnya sejatinya Ramadan sendiri adalah bulan peleburan ego, bukan bulan menambah ego kita. Ya, dalam keseharian kan kita terjebak banyak dalam ego kita. Apa sih yang membuat diri kita menderita sejatinya apa? Yang membuat diri kita menderita tidak pernah ada di luar diri kita. Ya, yang membuat diri kita menderita sejatinya adalah diri kita sendiri, pikiran kita, konsep kita, dogma kita. Itu kan ego ya, energi yang tidak memberdayakan yang ada dalam diri kita. Nah, saat kita berlatih di bulan Ramadan, ini amat sangat baik untuk melepas semuanya. Pelepasan pertama adalah pelepasan kita dari pahala. Nah, ini yang harus benar-benar kita bisa, nggak usah berhitung deh, gitu loh. Yang kita lakukan aja. Lakukan aja dengan sukacita. Kenapa kok saya bilang lakukan dengan sukacita? Sayang kalau kita tidak melakukannya. Kenapa sayang? Gini loh sayangnya. Dalam tradisi Ramadan, semua hal energinya dilipat gandakan. Betul nggak? Energinya dilipat gandakan. Kita sudah berlatih di kelas merawat bahagia, di kelas inner joyful. Kita udah berlatih banyak tentang pemberkatan, tentang memberkati, tentang memberkahi, tentang berbagi, tentang tersenyum, tentang energi, tentang zona kuantum, tentang segalanya kita udah banyak belajar. Nah, di bulan ini sejatinya kita hanya sekedar berbagi saja, berbagi saja. Banyak-banyak berbagi tanpa berpikir untuk mendapat. Tadi sempat kita bahas, kita diskusi tentang keuangan, tentang kepantasan. Kenapa kita tidak bisa lebih dari sekarang? Ya karena kita kurang berbagi. Karena kita benar-benar totally tidak surrender kepada Allah. Kita sibuk merasa bertuhan, kita sibuk merasa sudah melakukan kewajiban gitu ya. Kita sibuk sok-sokan imtisalu awamirillah wajitina bunawahi. Kita sibuk melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Sok-sokan begitu, tapi nyatanya kita berhitung sama Tuhan. Kita belum benar-benar pasrah sama Tuhan, kita belum benar-benar monggo, monggo panjenengan atur ya Allah, monggo. Kita enggak kok gitu loh. Nah, di bulan Ramadan ini, kita mengalami Ramadan ini, kita benar-benar yuk kita berlatih hal itu dulu. Berlatih benar-benar setulus-tulusnya kita berlatih. Jadi kita tidak lagi uh, mengagungkan ego,
tetapi kita sibuk berdamai dengan ego kita. Apa ego yang pertama yang harus kita damaikan? Makan. Syarat kita, saya nanti akan membuka satu grup, di situ grupnya berisi mengalami Ramadan, tidak berbayar, sama sekali tidak berbayar. Saya tidak meminta bayaran. Oke. Syaratnya, panjenengan hanya boleh makan satu kali sehari. Bebas waktu pilihnya bebas. Saran saya habis tarawih. Setelahnya Anda hanya boleh minum saja. Makan buah boleh nggak? Nggak boleh. Makan apa aja nggak boleh. Kenapa? Ya, kan kita berdamai dengan ego ya. Loh mas makan obat nggak boleh. Sumu fasihu. Puasalah maka kamu pasti sehat. Iya kan? Nah, kenapa Anda berpuasa tiba-tiba sakit? Ya karena kebanyakan makan. Salah satu cara untuk sehat lahir batin supaya terbebas dari segala penyakit fisik yang ada adalah makan sekali sehari dalam Ramadan. Di situ nanti manfaatnya akan amat sangat banyak. Manfaat autofagi dapat, manfaat keto dapat, manfaat untuk turun badan dapat, manfaat untuk harmoni keseluruhan tubuhmu dapat, dan manfaat tirakatnya dapat. Ya, manfaat tirakatnya dapat. Otomatis jiwamu akan bertumbuh saat Anda makan sekali sehari. Bayangkan kalau Anda makan 2 hari sekali. Ya, sehari 2 kali. Makan buka puasa dan sahur. Betapa capeknya Anda tak cari takjil. Habis cari takjil Anda cari makan. Habis cari makan Anda cari sahur. Kan sengsara banget toh. Udah bulannya bagus, energinya bagus, cuman diisi untuk makan. Kan nggak oke ya. Syarat pertama Anda boleh gabung di grup. Grup mengalami Ramadan adalah makan sekali sehari. Yang kedua, Anda tidak sibuk berritual. Oke, yang kedua Anda tidak sibuk berritual, tapi sibuk menyadari Tuhan, sibuk berbagi pada siapapun, sibuk untuk menjalani latihan yang kita sepakati, yang saya bikin, yang nanti Anda sepakat, kita lakukan bersama-sama. Nanti kita evaluasi bareng-bareng. Ada 30 latihan yang sudah saya siapkan. Latihannya amat sangat indah. Nanti kita akan alami itu di mengalami Ramadan ya. Yang ketiga, bersedia bangun atau menyempatkan waktu minimal 30 menit untuk silent moment. Silent moment boleh panjenengan isi dengan beautiful surrender, boleh. Panjenengan isi dengan sholat, boleh. Panjenengan isi uh, dengan hanya sekedar diam, boleh. Panjenengan isi dengan menyadari Tuhanmu, boleh. Panjenengan isi dengan apapun, boleh. Tetapi waktunya adalah di sepertiga malam. Jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh. Gitu. Oke? Syaratnya nggak berat kok. Dan nggak ada syarat berbayar. Panjenengan berbayar boleh, nggak berbayar boleh. Bebas. Ya. Semua dapat semua dapat ilmunya, dapat latihannya. Syaratnya cuma 3, tidak susah, makan sekali sehari sekali, lalu menjalani latihan dengan sepenuh hati dan menyisihkan waktu untuk dirimu dan Tuhanmu minimal 30 menit sehari di sepertiga malam. Nah, mantap nggak? Tujuannya apa? Ya, untuk melepas semua keakuan kita, gitu ya. Karena gini, sudah 11 bulan hidup kita penuh kebisingan, penuh diisi dengan kerja, dengan scrolling media sosial, dengan bikin konten. Nah, yuk kita berlatih sekarang ini untuk just only silent moment. Nggak usah mikirin duit gitu ya. Dok, nah, minum air tadi mana? Gelasnya?
Nggak usah mikirin duit, nggak usah mikirin proyek, nggak usah mikirin kerjaan. Bekerjalah seperti biasanya, gitu kan? Tidak ada yang dibedakan. Yang berbeda hanyalah kondisi jiwamu. Tidak perlu mengejar apapun. Ya, jangan. Nggak boleh dong. Sebentar ya, saya minum dulu. Alhamdulillah. Wah, nggak perlu ada apapun yang diubah kecuali tiga itu aja. Karena nanti kita, nanti panjenengan akan mengalami kenikmatan begitu nikmatnya, indahnya bersama Tuhan. Beberapa bulan terakhir saya selalu ada di, tidak setiap hari tapi sering sekali dan lebih banyak ke sananya. Ke masjid jam 3 pagi, silent moment sampai subuh. Dan ternyata itu jauh lebih indah dari apapun. Dan saya tidak berpikir bagaimana usaha saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana kondisi keuangan saya. No, semua diatur oleh Tuhan dengan amat sangat indah. Kan jauh lebih enak begitu ya. Semuanya diatur oleh Tuhan tanpa kita turut campur harus begini, harus begitu, tanpa kita pusing begini dan begitu. Enggak. Ya, Ramadan kali ini yuk kita jadikan selaras dengan ritme Tuhan. Alam semesta memiliki ritmenya sendiri, matahari memiliki ritmenya, bulan memiliki ritmenya, bahkan tumbuh-tumbuhan memiliki ritmenya. Nah, Allah pun juga memiliki ritme. Apa itu? Ya, nanti Anda akan bisa tahu saat Anda melakukan silent moment. Jiwa kita juga memiliki ritme. Bagaimana menemukan ritme itu nanti di mengalami Ramadan panjenengan akan menemukan sendiri. Jadi, kenapa kita terputus atau kita tidak mengenali frekuensi Tuhan atau ritme Tuhan ya karena kita terlalu jauh dari Tuhan. Gitu. Kita terlalu berdagang dengan Allah. Kita terlalu meragukan Allah. Kita tidak pernah meyakini wahwa agna wa akna. Dia yang maha mengkayakanmu, dia yang maha mencukupkanmu. Kita selalu berpikir Tuhan dari sudut pandang kita. Sesekali bolehlah kita berpikir, ayo kita berpikir dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana cara merubah kehidupan Ferry? Kun fayakun, selesai. Gitu loh. Sekali-kali gitu loh, bercandaan nama Allah tuh begitu. Jadi, yuk kita selaraskan diri kita pada alam semesta, selaraskan diri kita pada frekuensi alam, selaraskan diri kita pada frekuensi Tuhan. Jadi, Ramadan kali ini yuk kita selaras pada hukum-hukum semesta, kita selaras pada segala hal yang butuh diselaraskan. Kita selaras pada Tuhan tentunya ya. Saat kita asik berlapar-lapar, ya, saat kita asik berlapar-lapar, kita akan memahami bahwa, oh, ternyata cukup ya. Nggak perlu saya makan 3 kali sehari, nggak perlu saya makan 2 kali sehari, bahkan saya tidak perlu keliling cari gorengan, gitu ya. Yang kita lakukan dengan istilah takjil itu, apalagi kita berbuka dengan yang manis, nggak perlu, itu hoax semua, itu bohong semua, itu bahasa iklan semua. Nggak perlu. Ternyata kita bahkan jauh lebih sehat secara lahir dan batin saat kita makan sehari sekali. Jadi disitulah kita banyak belajar dalam kelas mengalami Ramadan, kita akan amat sangat belajar hakikat dari puasa itu. Kita banyak belajar lebih kenal pada diri kita belajar lebih gampang melepas, kita belajar untuk masuk ke dalam surganya. Ingat ya, orang yang masuk surga bukan karena banyak pahalanya, bukan karena banyak ritualnya, tetapi karena bahagia.
Jadi, yuk kita bikin Ramadan kali ini Ramadan yang amat sangat berbeda. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang merayakan cinta kita dengan Tuhan kita. Merayakan keterhubungan kita pada Tuhan kita. Merayakan keberserahan kita pada Tuhan kita. Merayakan uh, merayakan tirakat kita. Ya, Ramadan kali ini adalah perjalanan cinta mencintai Tuhan, perjalanan merindu Tuhan, perjalanan keindahan kembali kepada Tuhan gitu. Jadi kita benar-benar tidak membutuhkan sahabat yang penuh egonya, ya. Kita tidak membutuhkan sahabat yang terlalu banyak ritualnya. Kita tidak membutuhkan uh, orang yang merasa tersiksa dirinya saat makan cuma sekali, gitu ya. Tetapi kita membutuhkan sahabat yang benar-benar bersedia selaras dengan Tuhannya, bersedia berdamai dengan egonya, bersedia untuk menemukan kebebasan dari keterikatan pada dunia. Ya, mantap jiwa. Oke, itu pembukaan dari saya sebelum kita nanti masuk ke tema selanjutnya. Saya buka diskusi, dipersilahkan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Ada, teman-teman? Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mas Sopeng. Mau tanya, Dalam. Oke. kalau seperti saya Alhamdulillah sudah pakai insulin 2 kali Mm-mm. seharinya. Nah, kalau itu pun kalau puasa harus dikurangi, jadi 50% dari setiap kali saya injeksi. Itu gimana, Mas Sopeng? Panjenengan konsumsi insulin sehari 2 kali. Ya, Oh, oke. dan Gini, kalau puasa hmm, itu eh, dosisnya dikurangin, gitu loh. gini Bu, panjenengan, kenapa sih kok sampai harus suntik insulin? Itu kan sebabnya karena resisten insulin, gitu ya. Resisten insulin itu berarti kan diabetes tipe 2 ya. Ya, Ya, eh, hasil akhirnya adalah resisten insulin. Sebelumnya metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu dikarenakan eh, pankreasnya bekerja terus. Sorry. Metabolic syndrome itu dikarenakan pola hidupnya yang amat sangat tidak karu-karuan. Akhirnya tubuhnya kelelahan, lelah sekali ya. Ya, ujungnya resisten insulin. Resisten insulin itu dikarenakan bukan karena pankreasnya rusak loh. Pankreas panjenengan tidak rusak. Pankreas ini kan produsen insulin. Tetapi dikarenakan tubuh panjenengan tidak kenal dengan atau tidak cukup atas insulin yang diproduksi oleh pankreas. Gitu. Gitu, Ibu. Nah, bagaimana cara, dan ini amat sangat banyak sekali sahabat-sahabat yang sembuh dari suntik insulin. Amat sangat gampang. Kenapa? Balikin metaboliknya, metabolismenya balikin. Biar tubuh kita kembali mengenali insulin yang diproduksi oleh pankreas. Nah, saat panjenengan makan sekali sehari, itu kan berarti tubuh panjenengan tidak butuh insulin terlalu banyak. Betul nggak? iya, Iya. Dan bisa jadi saat panjenengan melakukan makan sehari sekali,
Bukan bisa jadi, pasti terjadi. Ada perbaikan metabolik, ada perbaikan organ-organ di dalam diri panjenengan, dan itu terjadi karena proses autopagi. Autopagi atau autofagi, yaitu sel yang tidak baik atau sel yang busuk atau sel yang rusak dimakan oleh sel-sel yang masih sehat. Jadi ada auto atau generate ya dalam tubuh kita, dan itu amat sangat mudah sekali. Bahkan kakak saya yang terkena terkena apa namanya? Kakak saya dulu yang terkena sirosis, fungsi hatinya tinggal 25%. Alhamdulillah saat ini udah 4 atau 5 tahun yang lalu mungkin terkenanya. Alhamdulillah saat ini uh, masih diberi umur oleh Allah, masih sehat gitu ya. Kenapa? Karena mau berpuasa itu tadi. Apa itu? Karena mau bukan berpuasa, mau mengembalikan metabolisme tubuhnya. Gitu, Bu Yani. Jadi eh, saran saya, yuk kita coba dulu. Nggak perlu Oke, suntik, siap. bahkan bahkan tidak perlu suntik dulu deh. Kita nikmati saja, kita benar-benar menikmati untuk benar-benar damai dulu. Kalau benar-benar nggak kuat baru suntik insulin. Gitu ya, Bu. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih kembali. Ini penyakitnya orang orang modern ya. Diabetes itu penyakitnya orang modern. Oke, yang lain berat badan 40 kilogram nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarkan tubuhmu mengharmonikan dirimu sendiri. Anda mau berat badan berapa aja bebas kok. Anda mau makan sehari 3 kali berat badanmu cuma 40 toh. Gitu. Mau sehari 5 kali berat badanmu juga tetap segitu. Kenapa? Ya karena tubuh gini loh. ah, kita ini kan jarang sekali mau kembali ke alam, gitu kan. Jarang sekali kembali untuk mau mengharmonikan diri kita. Kita banyak dibombardir oleh dogma yang sudah tertanam diri kita bahwa mandi harus pakai sabun, keramas harus pakai sampo, sikat gigi harus pakai odol. Itu kan semua-semua yang membuat diri kita tersiksa sejatinya kan. Mandi apakah harus pakai sabun? Enggak juga. Gobin Vasdev tuh nggak pernah mandi pakai sabun. Udah berapa puluh tahun dia nggak pernah pakai sabun. Juga fine-fine aja. Orang-orang sekitarnya nggak kebauan. Apakah saya melakukan itu? Ya terkadang mencoba mandi pakai kopi gitu. Keramas pakai kopi. Itu kan asik tuh. Ya kan ternyata malah lebih awet tidak baunya gitu. Loh, kok lebih awet dari sabun? Sabun sebentar aja kita gampang bau. Begitu mandi kita pakai kopi, enak ya gitu ya. Gitu. Nah, karena kita terbiasa hidup menjadi manusia modern, tidak lagi terbiasa kembali ke alam bermasalah. Makanya mengalami Ramadan adalah juga salah satu cara untuk kita kembali kepada alam semesta, gitu ya. Bagaimana mematikan keakuan diri agar kita benar-benar mengalami Tuhan? Kita tidak bisa membuang ego kita. Yang kita bisa, kita memaklumi ego kita dengan cara berdamai dengan ego kita, melepas, menyadari gitu. Ya kita 30 hari nanti kita akan berlatih itu. Oke, yang lain silakan. Ada menu yang dikonsumsi untuk makan sehari sekali agar tidak kekurangan gizi. Nah, sayangnya saya bukan ahli gizi, Bu. Menunya tanyakan pada yang lebih apa ya, lebih paham ya tentang gizi ya. Jangan tanya ke saya kalau ini, karena kalau saya masih bebas makannya, mau makan rawon boleh, mau makan kikil boleh, mau makan apa aja boleh gitu. Yuk, ada
Oke ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Apa aja sih yang akan kita latih dan kita lakukan nanti? Gitu. Yang dilakukan nanti kebanyakan adalah menyadari Tuhan, menyadari diri, menyadari keakuan, melepas keakuan, banyak-banyak berserah. Contoh gampang, di hari pertama kita mencoba untuk tidak terikat pada banyaknya ritual. Di hari pertama, kita memasuki keheningan yang luar biasa, merasakan keberadaan Tuhan dalam setiap tarikan nafas. Ini latihannya karena di hari pertama latihannya nggak panjang, latihannya hanya 10 menit saja, hanya 10 menit saja. Tapi rasakan saja. Yuk kita coba latihan ya. Iya. Fahami ya bahwa Allah dan kita tidak berjarak. Sejatinya kita semua diliputi Allah. Wallahu ala kulli syai'in muhito. Allah meliputi segala sesuatu. Sadari ini dulu dasarnya, basicnya. Sadari bahwa fa'ina matuwalu fasama wajah Allah. Kemanapun engkau menghadap, disitulah manifestasi dari Allah. Kenapa kita tidak menemukan Allah? Karena terlalu bising diri kita. Yuk kita belajar untuk sekedar menyadari Allah dalam setiap tarikan nafas. Oke, duduk tegap tapi rileks, santai, sesantai-santainya. Izinkan timus kita di tengah dada kita penuh dengan kerinduan padanya. Izinkan saja seperti itu. Mulai pejamkan mata kita saat ini. Apapun yang ada dalam lintasan pikiran kita, biarkan dia lewat begitu saja. Saat ini, apapun pikiran baik, pikiran buruk, masa lalu, masa depan, biarkan saja. Saat ini, izinkan panjenengan menyadari nafasmu. Sadari setiap keluar masuknya nafasmu. Sadari saja keluar masuknya nafasmu. Saat dirimu sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman, saat rindumu sudah membuncah, panggil Allah dengan penuh kerinduan dan kemesraan. Allah, 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 Allah,
cukup. Karena kita belajar menyadarinya, belajar mengheningkan pikiran kita. Di awal pasti banyak pertanyaan. It's okay, it's okay, it's okay. Nikmati saja, nikmati saja pembelajaran itu, nikmati saja. Anda dapat hening 1 detik, 2 detik, 10 detik, 1 menit, 2 menit. It's okay, it's okay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dapat momennya. Anda menyadari Allah, menyadari ternyata Allah begitu dekatnya, gitu ya. Nanti kesadaranmu akan diangkat lagi di hari kedua. Bagaimana Anda melebur pada Tuhanmu yang nanti panjenengan akan memberkahi banyak orang. Jauh lebih indah. Tanpa tanpa ada, ingat ya, di kelas ini, di pembelajaran kali ini, di latihan kali ini, tidak ada tendensi apapun. Tidak ada tendensi untuk mendapat apapun, ya. Pure hanya untuk berbagi. Pure hanya untuk berbagi. Jadi nanti panjenengan akan menjadi cahayanya Allah. Nanti panjenengan akan menjadi getarannya Allah, gitu ya. Wah, banyak latihan yang akan kita lakukan. Nanti panjenengan akan menikmati lukisan Allah, gitu ya. Nanti panjenengan akan memandang segala sesuatu dengan penuh cinta. Latihan-latihan seperti itu yang akan kita lakukan. Menghidupkan jiwa kita agar amat sangat mulia diri kita. Amat sangat mulia. Karena ingat ya, rumus pertama kali yang harus kita ingat adalah innalillah wa inna ilaihi rojiun. Kita berasal dari Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Nggak ada satupun redaksi di dalam Al-Quran innalillah wa inna jannati rojiun. Nggak ada. Nggak ada. Ini dagangannya orang penjual surga. Ya. Nggak ada. Jadi karena kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, yuk kita bermesra-mesra dulu dalam kehidupan kita. Oke, okay? Nanti kita menjadi saluran rahmatnya, gitu ya. Menjadi mengalirkan, menjadi pengalir kebermanfaatannya, gitu. Uh, ada sesi juga kita membebaskan diri kita dari luka batin, ya. Ada sesi kita melepaskan apa-apa yang selama ini kita genggam. Nanti akan amat sangat detail dalam banyak latihan-latihan. Kita akan melihat segala sesuatu ternyata indah. Latihannya sepanjang hari. Jadi 30 hari, 30 latihan yang berbeda dan itu wajib report ya, wajib latihan ya. Dan nanti kita pun ada 1 hari yang benar-benar mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Wih, mantap tuh. Mantap tuh. Jadi kita benar-benar eh, kesadaran kita ya sudah. Ayo, monggo silahkan. Monggo, silahkan duhai Allah. Atur-atur deh hidup saya gitu. Jadi bukan pikiran kita ya lagi yang mengatur kehidupan kita. Kita biarkan di perintah Allah dulu untuk hari ini apa yang aku jalani. Wah, itu asik banget tuh. Asik banget tuh. Gitu ya. Mantap lah insya Allah lah. Ya, oke. Monggo yang mau diskusi, mau ditanyakan, mau menambahi silahkan.
Mas tanya. Iya, silahkan. Boleh Eh, banget ya, Mbak. Maaf. Eh, kan saya lagi praktek releasing gitu Mas ya. Kadang tuh juga sama sambil afirmasi, tapi kok kayak di dalam diri menolak gitu karena sedang proses releasing, jadi kayak kayak ada yang dalam dirinya belum beres, masa mau afirmasi gitu gimana Mas? Kaitannya afirmasi dengan Gini, releasing surrender. oh, siapapun manusia yang sedang berafirmasi, dia tidak akan mendapatkannya. Hmm. Kenapa? Afirmasi itu adalah, gini ya Mbak, contoh gampang lah. Panjenengan sudah jadi guru. Apakah panjenengan masih berafirmasi bahwa panjenengan aku tadi guru, aku tadi guru, aku tadi guru, ora toh? Ora toh? Ya. Iya. Panjenengan hanya sekedar hadir, yes saya sudah jadi guru, selesai. Itu saja. Nah itu loh sebenarnya yang harus dilakukan. Hadirlah, being, sudah menjadi. Hmm. Kebanyakan dari kita itu, kita melakukan teknik ini, teknik itu, tapi kita tidak being. Selama kita tidak being, kita tidak akan menjadi. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, ya udah, yes, I'm being, so terjadilah gitu loh. Nah, nanti ada latihan being juga ada, ada. Mau latihan letting in, ada letting go, ada apapun deh. 30 hari loh waktu yang amat sangat indah untuk latihan gitu. Oke. Jadi poinnya adalah di saat kita benar-benar bersama Allah, apa sih yang nggak mudah gitu loh. Ya, apa sih yang tidak mudah? Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini amat sangat mudah kok. Amat sangat mudah. Gitu, Mbak Alfi. Jadi jangan terlalu terjebak pada cara, karena sejatinya cara itu kan buat orang yang baru belajar, betul nggak? Tapi kita juga tidak boleh lepas dari cara. Cara yang kaku sejatinya adalah hanya untuk orang-orang yang baru belajar. Nah, di saat panjenengan sudah melampaui hal itu, cara panjenengan tidak akan kaku lagi kan? Betul nggak sih? Awal-awal panjenengan belajar setir motor lah. Waduh, kaku sekali. Harus begini, harus begitu. Lihat kanan, lihat kiri, lihat spion. Ya, tapi di saat panjenengan sudah mengalami, nggak lagi memikirkan caranya, betul nggak sih? Nah, nanti panjenengan harus mengalami sesuatu, mengalami kekayaan, mengalami keindahan, mengalami cinta, mengalami Tuhan, gitu loh. Gitu, gitu, Mbak. Nantilah Oke. kita akan berlatih itu, banyak-banyak berlatih. Oke, makasih Mas. Monggo yang lain dipersilahkan, teman-teman. Betul, Mbak Sari. Monggo Bunda, silahkan. Ini cuma sedikit aja. Uh, untuk saya waktu pertama ikut Mas Ferry baru ketemu 1 tahun mungkin ya Bapak situ. Habis itu saya karena ya masih belum begitu ini terus saya sakit, Mas Ferry, sakit, Hmm. sakit deteksi jantung, gini, macam-macam ke sana ke sini sampai Mas Ferry sendiri waktu itu menasihati saya seperti ini. Ternyata yang menyembuhkan itu ya saya sendiri karena pikiran saya kacau, cemas, seperti itu. Jadi sakitnya itu dokter bilang ini, terus nanti dicek lagi paru-parunya, dicek lagi kemana, sampai ke ginjal. Terus jadi saya kan tambah cemas seperti itu. Jadi seperti ibu siapa tadi yang kena gula itu.
tenang dulu Iya Bu aja, Yani. tenang dulu aja. Itu pengalaman saya soalnya. Habis itu saya apapun yang Mas Ferry saya coba terus akhirnya pun ya bisa seperti ini. Tapi memang ya butuh latihan, yang penting latihan. Monggo. Kita itu kalau dapat ilmu banyak sekali tapi nggak latihan nggak bisa, Mas Ferry. Nah, itu saya loh ya. Iya, iya, iya. Saya bukan yang muda-muda kan lebih pinter. Kalau saya kan masih ini terus alhamdulillahnya saya didukung Dina sama suaminya itu dia selalu mendukung saya. Ayo mah, kamu gini gini gitu. Jadi di keluarga cucu-cucu itu enak gitu loh, Mas Ferry. Jadi saya bisa menikmati sekarang itu kayak kalau sakit ya diterima. Seperti kemarin sakit batuk ya diterima. Masa enaknya aja ya Mas Ferry yang diterima. Jadi gitu pengalamannya Ibu. Untuk yang lain monggo. Pokoknya jangan cemas lah. Gak usah, gak usah dipikirin aja ya Alhamdulillah. Mas Ferry ya. Nggih, matur nuwun Bunda. Bunda ini 70 berapa ya? 74 atau 5 ya? Tujuh, mau tujuh Alhamdulillah. tiga. Oh, mau 73. Alhamdulillah. Masih amat sangat sehat. Masih bisa Alhamdulillah. menyemangati kita yang muda-muda. Mantap Betul. jiwa. Nanti biar lebih Ah, lagi yang muda-muda. ya, yang sudah sepuh aja bisa, kenapa yang muda nggak bisa gitu ya Bunda ya? Alhamdulillah. Ya, gini ya, teman-teman. eh Nanti kita belajar dalam mengalami Ramadan adalah bahwa sejatinya Ramadan kali ini adalah perjalanan memuliakan jiwa, perjalanan untuk memuliakan jiwa. Kenapa apa urgensinya Ramadan kali ini kita lakukan dengan banyak-banyak sadar, bukan wajib, tapi sadar. Karena kalau wajib, kita akan terbebani, kita akan banyak lebih banyak menahan. Menahan itu nanti akan meledak. Tapi kalau kita menerima, kita akan jauh lebih indah, gitu ya. Jadi kali ini kita akan banyak melepas, bukan menahan. Lepas saja, lepas rasa laparnya, seperti yang Bunda Bunda Sri bilang tadi ya. Lepas rasa sakitnya, lepas rasa tidak nyamannya, lepas rasa bencinya, lepas rasa ketakutannya, lepas cemasnya. Di situ kita akan mudah terhubung dengan frekuensi Tuhan, gitu. Ramadan kali ini adalah Ramadan eh, yang kita sepakati untuk momen melebur pada Tuhan. Nggak relevan lagi kita mengumpulkan pahala. Jadi kita lepas deh takut takut neraka kita lepas, berharap surga kita lepas. Yang paling penting adalah yuk kita hadir seutuhnya, hadir sepenuhnya, hadir menyadari Tuhan kita. Aduh, indah, indah ya, menyadari Allah dalam setiap langkah, setiap gerak, setiap nafas. Lalu melepaskan segala yang perlu kita lepaskan. Sejatinya jiwa kita ini terang benderang kan, ditutup oleh kotoran kotoran takut, kotoran cemas, kotoran khawatir, kotoran benci, dendam, dengki, sombong dan lain sebagainya. Nah, ini kita bersihkan satu-satu. Kita bersihkan. Cara pembersihannya bukan dengan ritual, bukan dengan banyak-banyakan baca ini baca itu, tidak. Cara membersihkannya ya kita berani aja melepasnya. Nih gue lepas nih gue lepas nih gitu loh. Ya. Jadi ah, goalnya nanti apapun tarian kehidupan yang diberikan Allah pada kehidupan kita, kita nikmati. Karena itu tarian.
Ya, tarian kehidupan yang penuh keindahan. Yuk kita nikmati. Kenapa tidak kita nikmati? Kan sayang sekali kalau kita tidak menikmati. Jadi kita lebur saja dalam tarian kehidupan yang diberikan oleh Sang Maha Baik gitu. Lalu kita sempatkan momen kita mengalami keberserahan total, mengalami kebersatuan total, mengalami jiwa yang penuh keindahan, mengalami jiwa yang penuh kebebasan dari segala keterikatan. Wih, mantap gak? Iya kak, mantap gak? Oke, yuk. Mau nggak berlatih lagi, lebih intens? Mau nggak? Oke ya, kita berlatih lagi menyadari Allah. Berlatih lagi menyadari Allah. Oke. Duduk tegap tapi rileks. Duduk tegap tapi rileks. Santai, sesantai-santainya. Oke, santai ya, sesantai-santainya. Mulai tersenyum penuh keindahan dan mulai tutup mata agar mengurangi distorsi informasi yang ada. Sambil tutup matamu, sambil tersenyum penuh keindahan. Oke, ditutup matanya sambil tersenyum, mulai ajak seluruh selmu tersenyum juga. Oke, mulai ajak jiwamu tersenyum juga. Mulai sadari kehadiranmu di sini, saat ini, kini. Mulai sadari bahwa dirimu dan Tuhanmu tidak berjarak. Mulai berikan apresiasi terbesar kepada Tuhanmu dengan cara terima kasih, duhai Allah. Matur nuwun Gusti. Terima kasih dengan sepenuh hati, setulus jiwa. Terima kasih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Rasakan keindahan, rasa syukur. Nikmati momen-momen indah ini. Nikmati momen kebersyukuranmu. Saat ini sadari dan bisikkan pada dirimu, duhai Allah, aku berasal darimu. Sadari, aku berasal darimu, duhai Allah, dan akan kembali pada dirimu. Saat ini
Lepas semua ketakutan, lepas semua keakuan, lepas semua pengaturanmu. Kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali pada Allah. Izinkan kita menari dalam tarian kehidupan dengan penuh kebersyukuran. Terima kasih. Alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Alhamdulillah. 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 Cukup teman-teman? Wah, mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Gimana? Simpel toh? Bagaimana kalau kita sediakan momen yang begitu indah ini setiap hari? Bagaimana kalau 10 menit? Bagaimana kalau 20 menit? Bagaimana kalau 30 menit? Bagaimana kalau setiap saat? Wow. Ya, apapun yang disajikan Allah, ya asik aja. Ya, paham ya? Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Mantap jiwa. Ayo, monggo yang mau diskusi silahkan. Nggak perlu lama-lama. Zoom meeting tuh nggak perlu lama-lama. Ya, yang penting masuk esensinya, paham, alami, dan latih. Selesai begitu aja. Ada yang mau berkomentar, mau meluruskan mungkin, Mas Openg. atau monggo, monggo, monggo Bu Tati. Hmm, jendela makannya malam itu sampai jam berapa, Mas? Dalam Jendela makan G. sampai jam berapa malamnya itu kan apa? Oh, 2 jam aja Mbak, Dua jam. nggak usah lama-lama. Jadi habis terawih itu kita Di 10 hari pertama 4 jam jendela makannya. oh gitu. Ya, maksudnya gini, kita latihan dulu tuh, ya kan? Dalam 4 jam itu kita makan besar sekali. Kita nanti boleh ngemil atau boleh makan buah-buahan. Nanti eh, puncaknya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ya cuma 2 jam aja. Gitu. Gitu. Gampang kok, nggak susah kok. Kan pernah yang dulu ya. Ora, orang mate, tenang wae. Enggak, Mas. Eh saya kan masih agak dibajak pikiran soal kalau sahur itu awal-awal itu masih minum promak. Nah, itu harus mindsetnya tuh harus di itu ya, harus dibersihin dulu ya, berarti nggak harus tergantung dengan itu gitu. Kenapa kalau sahur kenapa Mbak? Minum promak, Minum proma. mm. Kok gak cerdas banget toh yo yo. Makanya pikiran ini loh masih bersihin pikiranku mas. Gini, Mbak, ngapunten. eh Lambung itu bekerja dengan amat sangat
amat sangat susahnya. Lambung itu bekerja dengan amat sangat susahnya. Bahkan ada penelitian yang bicara bahwa saat panjenengan makan, proses mencerna itu butuh 60 energi dari tubuh kita. Dan Allah itu maha amat sangat baik. Lambung-lambung yang luka karena asam lambung itu tadi, karena pencernaan tadi, saat lambung kita beristirahat murni pure 8 jam, maka lambung kita normal kembali loh. Lah, lambung yang sudah normal dikasih kimia. Iki lah ya po winter toh iki. Iya toh. Gitu loh. Betul, betul. Terus buat apa gitu loh. Ya kalau mau umur pendek ya nggak apa-apa silahkan aja. Toh, Loh ya kan BE ndang keuangan terus ndang cepet modar ya ora apa-apa. itu juga. Hidup masih indah. Cukup kecil Lah lah seenak. iya. Tujuannya kan kita Ya, mengalami memang keindahan. mindset-nya aja Gini, yang harus di terima rasa takutnya, terima rasa tidak nyamannya, ngobrol sama promahnya, ngobrol sama tubuhnya, ah, nggak apa-apa ya, aku terima ketakutannya, terima. Jadi intinya kita belajar menerima aja. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, nggak apa-apa. Tapi kalau dari sudut pandang ini panjenengan salah. Tapi dalam sudut pandang latihan tidak ada yang salah. Terima aja. Terima menjadi satu tarian kehidupan. Jadi karena kita meyakini bahwa semua ini adalah kehendak Allah, semua ini adalah tarian kehidupan dari Allah, maka kita wajib menerimanya. Jadi tidak semua harus difahami, cukup dialami aja. Nanti panjenengan kan pikirannya tuh rame banget tuh. Aduh, nanti lek panas piye, mengkolek loro piye, mengkolek ini piye. Nggak apa-apa, namanya latihan toh. Latihan. Makanya di minggu pertama itu latihannya banyak melepas. Melepas ego, melepas keakuan, melepas kecemasan, melepas ketakutan. Sambil melebur, sambil melepas. Salah satunya adalah melepas promah gitu. up. Gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Aman, aman, Oke, aman. Mas, terima Oke. kasih. Monggo yang lain silahkan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang tadi tentang pas Mas Openg bilang kalau kita dibersamai sama Tuhan, apa sih yang nggak mudah gitu kan? Nah, kalau kalau di pikiran kita nih, kalau bilang apa sih yang nggak mudah bagi Tuhan gitu kan? Jadi seolah itu adalah prasangkanya kita, pikirannya kita tuh, kalau kita sama Tuhan pasti kita tuh ditolong, pasti kita tuh kalau ada masalah tuh bakalan dikasih solusi gitu, selalu dikasih kemudahan, kelancaran gitu kan. Misalnya dikasih sehat terus, beruntung terus kayak gitu. Nah, tapi ternyata di kehidupan kita tuh yang nggak mudah, dalam mudahnya ini nggak semesti dengan yang sesuai pikiran kita ternyata gitu loh. Bisa jadi kan kayak mudahnya bagi Tuhan itu ya saat kita sakit, sakit itu adalah kemudahan juga bagi kita gitu kan. Bisa jadi gitu. Atau saat kita ngalamin sesuatu yang nggak enak ya bisa jadi itu tuh suatu keberuntungan untukmu gitu. Nah, sama yang saya jadi keinget sama orang yang waktu itu sharing di Zoom ini juga sama Mas Openg dulu, siapa ya yang dia itu kecelakaan tapi kayak happy banget gitu loh. Maksudnya tuh nggak komplain sama dia operasi kalau nggak salah berapa kali ya. Yang di kepala itu loh Mas Openg, siapa lupa. Tapi Ya, itu ya Mas benar-benar Fikri, Mas inspiring Fikri. banget. Nah iya itu jadi kok bisa sih dia se-happy itu gitu, menerima itu. Padahal itu kan bukan sesuatu keberuntungan sebenarnya kalau kita lihat gitu. Kalau orang awam, apa yang Mas Openg tadi maksud dengan apa sih yang nggak mudah bagi Tuhan itu adalah ya apapun terserah Tuhan, atau memang sesuai kayak sangka kita yang kayak kita di Loa itu. Kalau kamu berprasangka baik sama Tuhan pasti ya akan bagus, lancar gitu-gitu. Mudah-mudahan mengerti maksud saya, Web ya Mas. Bingung Ya, aku ya, juga. Makasih. iya. Ya, setuju. Jadi
Apa sih yang tidak mudah bagi Tuhan? Ya semuanya mudah bagi Tuhan. Tetapi kita hidup ini kan tanpa tahu kehendak Tuhan. Setuju ya? Kan Tuhan tidak pernah langsung berbisik pada, le, kue kudu ngene, kue engko mengene, kue enggak kan? Bagaimana kita mengenali bahasa Tuhan? Bahasa Tuhan adalah bahasa silent, bahasa yang hanya dikenali oleh jiwa, hanya dikenali oleh jiwa yang benar-benar berserah total padanya. Nah, adapun adapun sajian kehidupan yang diberikan Tuhan pada diri kita adalah bentuk dari semua adalah tarian ilahi. Hidup ini bukan perjuangan yang harus kita perjuangkan, tetapi uh, tarian yang harus kita nikmati. Apapun bedanya, hidup dengan kesadaran bahwa Allah itu bersama kita dan tidak. Bedanya apa? Bedanya adalah kita sama-sama menjalani tidak punya duit misalkan, atau kita sama-sama menjalani berhutang misalkan. Yang satu menjalani dengan penuh keindahan, dengan penuh terima kasih wis tiwe utang, cok lali disaur ya Gusti ya, sampean ki kok yo iso isone nggarakne aku utang gitu ya. Yang satu dia selalu berkomunikasi indah pada Tuhannya dan menjalani kehidupannya seperti tarian yang indah. Yang satunya sibuk larut pada egonya, sibuk larut pada keakuannya, sibuk larut pada ketakutannya, sibuk larut pada kecemasannya. Nah, kita tinggal memilih hidup yang mana. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa kurhul lakum wa asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa-apa yang kita pikir itu baik, ternyata itu jelek bagimu atau dibenci Allah. Bisa jadi yang dibenci olehmu, ternyata itu baik olehmu gitu loh. Jadi tugas kita di sini bukan mengatur Allah untuk kita mewujudkan segala keinginan kita dengan loa, dengan ini, dengan itu. Enggak, tidak, bukan seperti itu. Tetapi tugas kita adalah menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Tidak semua harus difikir. Semua hanya butuh dialami. Tidak semua harus dikontrol, semua hanya butuh dinikmati. Hidup ini tidak sekedar menang kalah, tidak sekedar kaya miskin, tidak sekedar untung rugi, tidak sekedar pahala dosa. Hidup ini hanya butuh hadir dalam setiap momen kehidupan sepenuh jiwa yang terhubung pada Tuhanmu. Gitu jawabannya Mbak Riani. Mudeng Bora. Iya, mudah Mas Sopeng. Berarti gini, apakah sebuah peristiwa mau jelek mau bagus itu semua ya tujuannya ke kita ya cuma buat dialami doang, untuk dinikmati, Iya, diapresiasi aja. iya, iya, iya. Simpel Kan banget kita ya. juga nggak, kita kan uh, kita nggak tahu ya, kita dihidupkan di kehidupan keberapa ini kan, Iya, nggak tahu. sehingga panjenengan ada di kesadaran saat ini, gitu kan? Mhm. Bisa jadi panjenengan ya beruntung kesadaranmu sudah ada di sini. Beruntung kita sudah mulai belajar menyadari Allah. Beruntung. Iya, Banyak orang yang nggak beruntung kok. Banyak orang yang di sana masih hitung-hitungan ritual, hitung-hitungan uh, dagang sama Tuhannya banyak, banyak. Beruntung dalam kehidupan kita yang sekarang ini di periode entah periode keberapa ini, nggak tahu, nggak ada urusan. Yang penting saat ini kita mulai sibuk memuliakan jiwa kita, sibuk menyadari bahwa aku berasal darimu dan pasti akan pulang kepadamu. Selesai itu aja kok tujuannya, iya kan? Gitu loh. Mhm. Jadi enak sekali kita mengalami kehidupan. Ingat loh ya, beda kan tadi kan di awal-awal sudah saya bahas. Bedanya mengalami dan melewati itu beda. Mengalami dan menjalani itu beda. Mengalami itu dengan
dengan sepenuh kesadaran, dengan sepenuh jiwa itu mengalami. Nah, kalau hidup kita masih ruwet ke sana kemari, masih dibajak ini dan itu, yo kita sibuk mengalami penderitaan gitu ya. Itu Siap, Mbak. paham. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih kembali. Oke, yang lain monggo dipersilahkan. Sebelum saya tutup dengan kesimpulan ya. Mas mau nanya lagi, tapi Boleh, silakan. bahasannya entah sesuai apa enggak nih. Jadi kan ada yang bilang karena oh ya karena memang udah sering teredukasi oleh sosmed lah ya loa gitu. Eh, kita itu katanya dipertemukan, maksudnya tuh orang-orang yang kita temui semuanya adalah sesuai dengan energi dan frekuensinya kita gitu. Apakah iya selalu kayak gitu? Misalnya kita ketemu orang yang jahat gitu, ketemu orang, apakah memang frekuensi kita jahat gitu? Padahal kan gimana sih Mas? Kalau menurut Mas gimana? Apakah kita itu emang akan menemukan ya frekuensi orang dengan frekuensi apapun semuanya akan kita temui dan nggak ada hubungannya dengan energi kita atau memang akan selalu selaras dengan kita gitu? Oke, terima kasih pertanyaan bagus. Begini, kita hidup dalam alam semesta yang benar-benar ada hukum-hukum semesta yang wajib kita taati. Contohnya adalah hukum vibrasi, hukum frekuensi, hukum resonansi. Lalu disimpulkanlah pada orang-orang ada hukum lawa, ada hukum nanti lebih tinggikan lagi ada law of universe. Nanti ada banyak cara. Semuanya benar, gitu. Semuanya benar. Asal mereka harus memahami juga ada konsep kehendak Tuhan. Sehebat apapun Anda taat pada sunnatullah, sehebat apapun Anda taat pada hukum semesta, tetapi Anda juga harus paham bahwa ada kehendak Tuhan yang itu di luar sunnatullah. Sehebat apapun Anda tersenyum 24 jam, sehebat apapun Anda sukacita setiap harinya, sehebat apapun Anda berbagi, selalu ada campur tangan Allah untuk lekon karep tak gawe apes kate lapon. Tuh, gitu loh ya. Itu yang harus kita pahami gitu loh. Jadi ya saat kita udah memahami itu, kita sudah paham sunatullah, kita sudah benar-benar oh kita menjalani sunatullah dengan bagus, menjaga vibrasi, meresonansikan diri kita, mengatur frekuensi kita pada frekuensi Tuhan. Tetapi ada wilayah yang benar-benar kita nggak bisa jangkau itu. Wilayah apa? Kehendak Tuhan. Kalau udah mau kehendak Tuhan begini ya sudah jalani. Nah, makanya kita wajib menari dalam tarian kehidupan, tarian Tuhan. Kita ini semua menari dalam tarian Tuhan yang sama. Gitu loh. Gitu Mbak Riani. Jadi, bolehlah Anda begini dan begitu, tapi jangan lupa semua pemegang hasilnya adalah Tuhan. Nah, kita sok-sokan belajar baru satu ilmu, terus mengatur Tuhan. Modar. Betapa banyak dari kita begitu. Baru berpuasa, baru terawih, baru tahajud, terus ngatur Tuhan harus begini, harus begitu. Lah, yo matane toh. Iya toh. Picek toh, mengong toh, Ya, ngono kuwi lah pokoknya. Gitu loh. Jadi, maksudnya gini loh. Jadilah Islam yang takwa dan tawakal. Takwa itu berasal dari kata wako, ya kan? Artinya apa? Artinya menjaga, artinya eling.
Kalau bahasa Jawanya itu eling lan waspodo. Jadilah manusia yang aware, jadilah manusia yang sadar, jadilah manusia yang tahu diri gitu loh. Kowe iki menungso, kok aja ngatur-ngatur Gusti kayak gitu loh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan mengeluarkan potensi diri sebaik mungkin, hasilnya monggo Gusti. Baru tahu ilmu vibrasi terus ngatur Tuhan. Baru tahu ilmu letting in ngatur Tuhan. Baru ilmu letting go ngatur Tuhan. Lah yo matane. Kowe iki sapa to gitu loh. Ya sudahlah. Lakukan itu semua. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mengamini Tuhan. Ah, itu yang paling penting. Tuh. Gitu ya, Mbak. Gue kata-kata Siap, Mas pusaka Sofe. kuis metu langsung left. Wong anyar berarti. Allahu Akbar. Maaf ya, maaf ya. Tuhan Maha Sakarpe Dewe ya Mas. Iya toh karepe dhewe toh. Ben. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mas kalau waktu puasa itu kondisinya lemes gitu, nggak bisa aktivitas gitu Mas. Pernah saya coba itu kan, makannya cuma sekali gitu. Udah gitu kondisi saya tuh kalau malam jam 9, jam setengah 10 gini, badannya kedinginan gitu kan. Jadi saya kalau puasa kondisinya kayak gitu, nggak apa-apa tuh Mas, makannya cuma satu kali. Gini, Mbak. Nah, kita ini selalu berperang pada dogma yang tertanam dalam diri kita. Percayalah, kenapa sih saya eh, kok ngeyel ya ngajak teman-teman makan sehari sekali. Katanya umat Nabi Muhammad SAW. Yang zaman itu loh, yang zaman itu nggak ada kulkas bos, pasar juga nggak ada. Setuju ya? Kertas saja nggak ada. Tapi kalau di Cina sana sudah ada. Di Cina kertas sudah ada, tinta sudah ada, bolpen sudah ada. Tapi zaman Jazirah Arab 1400 tahun yang lalu tidak ada apa-apa. Kertas nggak ada, tempat penyimpanan makanan nggak ada, apalagi kulkas, apalagi listrik nggak ada. Jadi otomatis berapa kali Kanjeng Nabi makan dalam sehari? Saat tidak berpuasa saja beliau makan, saya curiga cuma sehari sekali. Karena tidak mungkin manusia yang waspodo, manusia yang bijaksana, manusia yang benar-benar indah, manusia suci. Kebanyakan makan kan nggak mungkin. Ya, apalagi saat Ramadan. Bisa jadi beliau lebih sedikit lagi. Gitu loh. Kenapa di Al-Quran disebutkan wa atimus yama ilal lail? Sempurnakan puasamu sampai malam. Ojo waktu maghrib buka der Allahu Akbar ngemplok bleng. Iku jenenge duduk poso. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Al-Qurannya bilang sempurnakan puasamu sampai malam. Ilah kamu kok segerakan buka puasa. Loh, sampai kira-kira percaya Al-Quran apa percaya liyane? Kalau saya lebih percaya Al-Quran. Gitu. Panjenengan percaya sama ustadzmu ya monggo silahkan. Gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu ya? Cobalah berdamai dengan dirimu, cobalah berdamai dengan pikiranmu, cobalah berdamai dengan dogmamu, cobalah berdamai dengan egomu. Izinkan saja dirimu sembuh dari semua ketakutan yang diciptakan oleh pikiranmu. Izinkan saja dirimu sembuh dari apa-apa yang Anda belum mengalami kan. Aku nanti kedinginan, aku biasanya kedinginan. Ayo startnya dari duha Allah, izinkan diri ini semakin menikmati Ramadan kali ini. Go. Izinkan saja itu dulu tuh.
Iya kan? Begitu Anda mengizinkan dirimu menikmati, terjadi nggak? Bisa nggak? Nanti alami dulu. Ojo tekon saiki. Lah sinetron urung main, ditarik sinetron ini sekarang. Modar uripmu. Bongko. Gitu Mbak. Alami dulu. Baru nanti kita cari Kalau cara untuk menikmati menikmati ketidakbisaanmu gitu. Tapi percayalah insya Allah kalau panjenengan berdamai dengan semuanya dan mengizinkan Allah yang mengatur, Allah maha harmoni dan engkau akan diharmonikan. Itu dulu keyakinan yang harus panjenengan pegang. Kita dalam beragama ini cuma butuh iman kok. Arti iman itu adalah yakin. Yakinlah Allah bersamamu, yakinlah diharmonikan Allah, yuk go. Selesai. Ngoten. Aku iso ngomong rek ngelakon ini yo angel. Entut, entut. Ah, Apa winter ya, omonganku cah cah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. makasih Iya, Mas. cal cal. Tuh, Mbak Reva, Mbak Rini tuh. Hmm, Senin Kamis puasa, waktu buka cuman minum untuk membatalkannya, lanjut puasa lagi dan waktu buka di maghrib esok hari 48 jam. 52 tahun tidak ada keluhan apapun. Oh, nggak malu. Umurmu sik piro to, Mbak? Apa raisin Mbak 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 Rini ya. Ya Allah, maaf ya, maaf ya. Ayo lanjut, monggo. Cukup ya, udah setengah 10 saya tutup ya, sahabat ya. Karena tidak ada pertanyaan. Gini, simpulannya, Anda tidak harus ikut kelas ini. Gitu ya, kesimpulannya begitu. Yang pertama, yang kedua, kelas ini, jangan berharap apapun dari kelas ini. Karena saya juga baru belajar. Yang ketiga, latihannya akan saya berikan setiap harinya. Hanya dibutuhkan konsisten dan komitmen. Yang keempat, tidak setiap hari saya melakukan Zoom. Saat digerakkan untuk melakukan Zoom, ya saya Zoom. Oke. Yang kelima, kelas ini bertujuan untuk memuliakan diri, memuliakan jiwa. Bukan untuk mencari pahala, takut neraka, atau mengejar surga. Ramadan kali ini adalah lebih banyak pengalaman melebur kepada Allah, mengalami keindahan, mengalami kemurnian, mengalami kebebasan, gitu ya. Jadi Ramadan kali ini kita mengalir saja, begitu indahnya. Jadilah air yang mengalir tanpa mengatur Tuhanmu. Ya, gitu. Jadilah gampang puitisnya, jadilah cahaya yang menerangi siapapun tanpa menghakimi. Wes, kebaya cah cantut. Astagfirullah, kok iso aku ngomong ini Ki? Ya wis pokoknya intinya, ayo kita jadikan Ramadan kali ini momen yang lebih memuliakan jiwamu. Alami Ramadan dengan penuh keindahan dan mari kita mulai perjalanan Ramadan ini bersama. Belajar bersama, berlatih bersama, tumbuh bersama, pulang bersama. Maksudnya pulangi dewe-dewe. Engkau ketemu ketemu nih bareng ngono loh. Ojo terus mati bareng. Oh, kan repot ya. Sing ngubur sak nengko. Astagfirullahaladzim. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau kata-kata saya kasar. Saya cuman banyak ngomong, bisa ngomong, belum tentu juga bisa melakukan. Saya amat sangat jauh dari kata ahli, tetapi saya membuka kelas ini untuk sama-sama belajar bareng, berlatih bareng,
ya dewasa bareng, indah bareng gitu ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon maaf lahir dan batin sebelum berpuasa. Semoga panjenengan ikhlas memaafkan saya dan mari kita berlatih bersama dalam kelas mengalami Ramadan. Semoga bermanfaat ya, dan insya Allah syaratnya tidak banyak ya. Syaratnya hanya 3 yang saya sebutkan tadi. Intinya sempatkan berlatih melebur pada Tuhan. Kalau tidak mau melebur ya tidak perlu masuk kelas. Kalau tidak mau berlatih bersama ya tidak perlu masuk kelas. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Namaste. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam Mas. warahmatullahi Semoga wabarakatuh.